Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pramuka. Salam. Acara pencanangan karya bakti Pramuka pada perayaan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2020 dilaksanakan secara luring dan daring Kamis 12 Maret 2026, Gedung Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Dimulai. Selanjutnya, sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka sekaligus pencanangan karya bakti Pramuka pada perayaan Lebaran Idul Fitri 26 dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Gerakan Pramuka kepada Kakak Maijen TNI Purnawirawan Dr. Bahtiar SIPMAP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakak-kakak pimpinan Warnas, Andalan Nasional Gerakan Pramuka, kakak-kakak pimpinan Satuan Karya Pramuka dan Satuan Komunitas Pramuka, kakak-kakak Kapus, Karostap, beserta jajaran di lingkungan Partai Nasional Gerakan Pramuka, kakak-kakak para ketua kuartir daerah Gerakan Pramuka seluruh Indonesia, kakak-kakak para ketua kuartir cabang Gerakan Pramuka seluruh Indonesia, adik-adik Dewan Kerja Nasional Gerakan Pramuka, dan seluruh hadirin undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pencanangan karya bakti Lebaran tahun 2028, saya ulangi, tahun 2026 yang dilaksanakan secara hibrid dan di seluruh wilayah Indonesia. Kakak-kakak yang saya hormati, Gerakan Pramuka sejak awal berdirinya telah menempatkan nilai pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian penting dari pendidikan karakter generasi muda. Melalui kegiatan karya bakti Lebaran ini, kita ingin menegaskan kembali bahwa Pramuka hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai organisasi pendidikan kepanduan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang selalu siap untuk membantu dan melayani masyarakat. Tentunya fenomena mudik Lebaran di Indonesia merupakan sebuah peristiwa sosial berskala nasional yang telah melibatkan jutaan masyarakat dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Tentunya kondisi ini secara empiris memunculkan berbagai tantangan, mulai dari kepadatan transportasi, kebutuhan layanan sosial di jalur perjalanan, hingga meningkatnya kebutuhan dan kegiatan sosial masyarakat yang bersifat sukarela. Dalam konteks inilah Gerakan Pramuka memiliki ruang yang sangat strategis untuk berkontribusi secara nyata melalui kegiatan karya bakti Lebaran ini. Karya bakti Lebaran merupakan agenda tahunan yang telah menjadi tradisi pengabdian bagi seluruh anggota Gerakan Pramuka. Pada setiap momentum mudik dan perayaan Idul Fitri, para pramuka dari berbagai satuan dan golongan turun langsung membantu masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan sosial, pelayanan, kemanusiaan, serta dukungan bagi kelancaran aktivitas masyarakat dalam pelaksanaan mudik. Kegiatan ini sekaligus dapat menjadi ruang pembelajaran nyata bagi anggota pramuka untuk
praktekkan nilai-nilai Trisatya dan dasar Dharma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Melalui karya bakti ini, pelayanan sosial serta berbagai aksi kepedulian, para pramuka pelajar, saya ulangi, para pramuka belajar bahwa semangat tolong-menolong, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama merupakan nilai-nilai luhur yang harus terus dapat dijaga. Pelaksanaan karya bakti Lebaran tahun 2026 dirancang untuk dapat melibatkan seluruh unsur gerakan pramuka secara terpadu. Kegiatan ini meliputi berbagai bentuk kontribusi sosial seperti dukungan pelayanan di titik-titik strategis jalur mudik, kegiatan kebersihan lingkungan, pelayanan informasi kepada masyarakat, serta berbagai aksi sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal di masing-masing daerah. Keterlibatan aktif anggota pramuka dalam kegiatan ini telah mencerminkan komitmen gerakan pramuka untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. Dalam situasi apapun, pramuka diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dan hadir memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Kakak-kakak yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kuartir daerah, cabang, kuartir ranting, satuan karya, dan komunitas pramuka, serta gugus depan yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan penuh dedikasi. Kerjasama dan koordinasi yang baik menjadi kunci agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Kepada para anggota pramuka yang akan terlibat langsung dalam kegiatan ini, saya akan berpesan agar senantiasa dapat menjaga sikap, perilaku, kedisiplinan, dan semangat pelayanan. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan, jadilah teladan bagi masyarakat. Tunjukkan bahwa pramuka adalah pribadi yang ramah, sigap membantu, dan mampu bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Momentum karya bakti Lebaran juga dapat menjadi pengingat bahwa nilai kebersamaan dan kepedulian sosial merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia. Di tengah arus mobilitas masyarakat yang tinggi, selama masa Lebaran, kehadiran pramuka diharapkan mampu membantu menciptakan suasana yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semuanya. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara gerakan pramuka dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, instansi terkait, organisasi masyarakat, maupun seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi yang baik akan memperkuat semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Saya juga berharap kegiatan karya bakti Lebaran ini tidak hanya dipandang sebagai kegiatan seremonial tahunan, tetapi benar-benar menjadi wujud nyata pengabdian pramuka kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita juga ingin menanamkan kepada anggota pramuka bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari proses pembentukan karakter kepemimpinan. Seorang pramuka sejati adalah mereka yang mampu untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuannya. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, saya mewakili Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka secara resmi mencanangkan karya bakti Lebaran Gerakan Pramuka tahun 2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan karya bakti Lebaran tahun 2026 ini, sehingga setiap pengabdian yang dilakukan dapat menjadi amal kebaikan di bulan suci Ramadan, serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.
Jakarta, Salam. Maret 2026, Partai Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Budi Basiso ditandatangani. Selesai. Terima kasih kepada Kakak Majen TNI Purnawirawan Dr. Bahtiar SIP MAP. Kakak-kakak yang berbahagia, selanjutnya kita masuk pada sesi roll call atau tanya jawab dari pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, menerima laporan dari kuartir daerah, kuartir cabang, dan juga pimpinan Saka dan juga pimpinan Sako terkait kesiapan pencanangan karya bakti Pramuka pada perayaan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Kita bersama melihat pada layar. Yang pertama terlihat dari Kuarda Lampung, barangkali bisa menyampaikan laporan terkait kesiapan di kuartir daerahnya kakak. Kita coba lanjutkan ke kuartir daerah berikutnya. Tampak sepertinya yang telah bersiap adalah dari kuartir daerah istimewa Yogyakarta. Boleh diaktifkan mikrofonnya kakak? Baik, selamat pagi Kak, salam Pramuka. Selamat pagi, salam pramuka. Silakan kakak. Selamat pagi, izin melaporkan kami dari Kuarda DIY sudah melaksanakan rapat persiapan pertama dengan bidang Abdi Mas. Dari situ kami nanti pada hari Jumat akan menyelenggarakan rapat juga dengan kuartir cabang. Rencananya untuk tahun ini akan ada sekitar 300 peserta didik yang terlibat dalam karya bakti Lebaran tahun ini. Dan kita di masing-masing kabupaten, masing-masing kuarcap kira-kira akan ada beberapa pos tergantung kebutuhan kakak. Jadi ini masih akan didiskusikan pada hari Jumat besok. Di beberapa daerah seperti Sleman, karena kita juga masih ada risiko bencana, jadi selain pos yang khusus untuk arus mudik, kita juga akan membuka karya bakti di pos yang khusus untuk kesiapsiagaan bencana. Mungkin itu saja dulu yang kami laporkan dari DIY kakak. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih kakak dari kuartir daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita beralih ke kuartir daerah lain. Izin dari Sumatera Selatan. Jawa Siap, Barat kakak. siap. Baik, selanjutnya untuk dari kuartir daerah Sumatera Selatan, silakan kakak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Mohon izin kakak untuk dapat menyebutkan nama. Silakan kak. Saya Sungkowo Sutopo, mewakili Kakwada Sumatera Selatan, menyampaikan laporan dan pernyataan maaf dari Kakwada. Kebetulan pada hari ini Kakwada ada pertemuan dengan Bapak Gubernur sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Lebaran juga. Di kuartir daerah Sumatera Selatan seperti tahun-tahun lalu, kegiatannya saya pikir karena seperti yang dikatakan oleh Kakwada tadi, ini kegiatan tahunan dan sudah menjadi tradisi, katakanlah bahwa Sumatera Selatan siap membantu penyelenggaraan mudik dan ulang mudik. Sore ini nanti kami akan mengadakan rapat dengan gubernur, dengan kepolisian di Gria Agung, dan juga akan ada pergelaran kesiapan atau kesiagaan para pramuka dan organisasi yang lainnya untuk mendukung kegiatan karya bakti Lebaran ini. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih kakak dari kuartir daerah Sumatera Selatan. Selanjutnya kita Jawa Barat siap. siap kakak. Selanjutnya kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Silakan kakak. Terima kasih. Salam Pramuka. Pimpinan yang kami hormati, mohon izin kami mewakili Kak Kuarda Jabar karena pada hari ini Kak Kuarda sedang ada acara. Saya Wibi, Wakil Ketua Kuarda Bidang Pengabdian Masyarakat, Penanggulangan Bencana dan Lingkungan Hidup, melaporkan pada pimpinan bahwa Kuarda Jabar siap melaksanakan karya bakti Lebaran tahun 2026 dengan melibatkan seluruh kabupaten kota, kuartir cabang yang ada di wilayah Jawa Barat,
eh, yang insya Allah nanti siang kita akan bicarakan lagi secara detail dan bahkan untuk pencanangan tingkat Kuarda Jabar akan dilaksanakan pada hari Selasa minggu depan karena Kuarda Jabar pun menerima undangan dari Kuarda Jawa Tengah untuk melakukan kolaborasi penanganan karya bakti Lebaran ini di daerah perbatasan dan rencananya pada hari Senin besok akan dilakukan pencanangan kolaborasi antara Kuarda Jabar dan Kuarda Jateng di perbatasan Kota Banjar dan Cilacap. Pada hari kemarin kami sudah melakukan persiapan. Besok kita akan survei ke lapangan dan insya Allah kalau tidak ada halangan Kak Kuarda Jateng, mohon izin Kak Kuarda Jateng, Kak Kuarda Jawa Barat pada hari Senin sore dengan informasi awal dari PIC Kuarda Jateng nanti yang akan bertindak selaku inspektur upacara adalah Kak Mabicat Cilacap. Sementara yang lainnya siap mengikuti kegiatan sesuai dengan arahan, termasuk dalam mekanisme tata cara untuk perolehan sertifikat secara elektronik. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih kakak dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Selanjutnya Jambi. mungkin dari pimpinan baik dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi. Siap. Silakan kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sekalian, mohon maaf pada hari ini seharusnya Kapolda mengikut itu. Tapi karena dia pejabat daerah banyak kegiatan atas nama gubernur, atas nama pribadi. Kami di Jambi seperti biasa, Kuarda Jambi itu kerjasama dengan pihak kepolisian. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai kita membuat posko-posko. Ya, untuk kota ini ada 5 posko, yaitu kita seperti di Alam Berajo itu untuk mengkoordinasi dengan arus mudik dari Palembang dan dari Sumatera Barat. Sedangkan di Auduri itu arus mudik dari Sumatera Utara, dari Riau, Aceh, itu situ lewatnya. Sedangkan untuk daerah tingkat 2 Tanjung Jabung Barat atau Sabak, Jambon Timur, itu harus lalu lintas laut. Itu kita buat posko di jembatan Auduri 2. Nah, ini sudah mulai dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita ada peresmian bersama dengan pihak Kapolda. Demikian laporan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih kakak dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi. Kakak mohon izin. Kita mungkin beralih ke sesi kakak pimpinan satuan karya maupun satuan komunitas. Barangkali sudah ada yang bergabung kakak. Dari pimpinan satuan karya maupun satuan komunitas boleh menggunakan icon raise hand kakak. Apabila sudah ready. Atau mungkin kakak dari Kuartir cabang. Tampak di layar ada Kuartir cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat. Apakah ready kakak? Baik. Baik, sambil menunggu kakak-kakak hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini di tengah-tengah kita juga telah hadir secara luring dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta. Mohon kesediaan kakak untuk dapat turut melaporkan secara langsung kepada pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Kepada Kak Rationo, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin melaporkan pimpinan, Kak Sekjen, dan para wakil, dan saudara kami seluruh Indonesia bahwa Kuartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta sudah mempersiapkan sejak awal, yaitu kegiatan Bakti Pramuka dalam rangka karya Bakti Lebaran. Ini tersebar di 5 kuarcap, plus 1 Kepulauan Seribu jadi 6, dan ini sudah kita persiapkan dan rencananya di pusat-pusat perjalanan mudik mulai dari terminal bus, kemudian stasiun kereta api,
Pelabuhan Tanjung Priok, tempat wisata di Ancol, kemudian di Taman Mini, termasuk ada di Ragunan. Adik-adik pramuka kita siap melaksanakan karya bakti Lebaran tahun 2026 ini. Dan terima kasih, insya Allah hari Senin bersama-sama pimpinan Kuartir Nasional kita akan sama-sama monitoring ke berbagai tempat untuk mudik. Kami juga mengapresiasi bahwa semua Saka telah berpartisipasi secara sinergi, terutama Saka Bayangkara, karena kepadatan lalu lintas berarti semua kuartir ranting yang terdekat dengan pusat-pusat perjalanan, ya termasuk di Kalimalang yang padat, biasanya kuartir ranting bersama Saka Bayangkaranya aktif membantu kelancaran arus mudik. Terima kasih, demikian laporan dari DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam, terima kasih kepada Kak Radiono. Selanjutnya mohon izin kakak-kakak, terakhir kita kembali lagi ke sesi daring. Barangkali kakak-kakak yang berada di ruang Zoom, ada yang sudah kembali siap untuk melaporkan. Kakak-kakak dari pimpinan satuan karya, pimpinan satuan komunitas, dari kuartir cabang. Silakan kakak dapat menggunakan icon raise hand. Untuk yang telah siap melaporkan, ada dari kuartir Aceh Barat. Apakah sudah terhubung kakak? Ya. Selanjutnya kuartir Kota Batu. Tampak di layar telah bergabung. Apakah sudah terhubung kakak? Kuartir Kota Batu. Baik. Selanjutnya ada dari kuartir cabang Bangka Barat. Dari kuartir cabang Bangka Barat, apakah terhubung? Mohon bantuannya kakak untuk di spotlight atau diberikan mic. Hadir kakak dari kuartir cabang Sukoharjo kakak, kuartir siap. Jawa Tengah. Siap, silakan kakak dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Sukoharjo untuk dapat menyampaikan laporannya. Silakan. Baik, mohon izin kakak, salam Pramuka. Mohon izin untuk laporan dari kuartir cabang Sukoharjo pada Jawa Tengah. Kami akan membuka posko mulai tanggal 14 Maret sampai dengan 24 Maret. Diikuti dari 12 kuartir ranting dan juga satuan karya yang akan tergabung di Posko Induk Kuartir Cabang Sukoharjo, Kak. Jadi kebetulan untuk Posko Induk Kuartir Cabang Sukoharjo nanti berada di Sanggar Bakti Saka Bayangkara yang bertepatan di Jalan Provinsi. Lalu akan diikuti sebanyak kurang lebih 300 anggota pramuka penegak Pandega di Kuartir Cabang Sukoharjo, Kak. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Kakak. Baik, terima kasih kakak-kakak dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Sukoharjo. Terlihat semangatnya berkumpul ya kak ya pada pagi hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, izin tadi kami lihat dari kuartir daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur. Barangkali telah terhubung dan siap melaporkan kesiapan karya bakti Lebaran kakak dari kuartir daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur. Terima kasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Biasanya setiap tahun ada 4 titik yang memang kebiasaan kita, itu Balikpapan, mudiknya itu di terminal dan juga penyeberangan feri, PPU, kemudian Pasir itu simpangan untuk ke Banjarmasin dan sekitarnya, dan Samarinda terminal kota. Kebiasaan setiap tahun itu -3 dan +3 Lebaran, jadi 6 hari. Dan adik-adik kita adalah yang terlibat adalah pramuka penegak-penegak dan Saka Bayangkara dan Saka yang lainnya. Kakak-kakak, setiap tahun setiap cabang mempersiapkan kegiatan ini untuk menyambut Lebaran, dan teman adik-adik kita di setiap cabang aktif untuk membantu kegiatan-kegiatan baik mudik maupun kembalinya adik-adik masyarakat yang mudik. Terima kasih Kak. Untuk Kalimantan Timur itu 4 titik yang memang kebiasaan setiap tahun kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kakak. Salam, terima kasih kakak dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur. Baik kakak, mungkin kita izin untuk 2 sesi terakhir. Barangkali yang sudah raise hand boleh di-pin atau spotlight, kakak. Siap. Dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, silakan kakak. Baik, terima kasih kakak. Selamat pagi, salam Pramuka. Baik, terima kasih. Saya Triadi mewakili Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, khususnya Ketua Kuartir Daerah, bahwasanya beliau menyampaikan bahwasanya momentum Hari Idul Fitri selalu diiringi dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Kehadiran pramuka di berbagai titik layanan diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mewujudkan wujud nyata pengabdian pramuka kepada bangsa dan negara. Nah, wujud bakti pramuka Jawa Timur di 38 Kuarcap bahwasanya nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai 28 Maret 2026 baik di pos pantau arus lalu lintas ataupun di beberapa pusat-pusat perjalanan seperti terminal, stasiun, ataupun bandara. Seperti itu. Dalam aksinya, untuk diarahkan ke pengenalan di Ayo Pramuka melalui linknya itu, bahwasanya biar terintegrasi dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kuartir Nasional dan juga support dari Kuartir Daerah melalui e-sertifikat. Gitu, Kak. Jadi nanti dilakukan oleh 38 Kuartir cabang dan Kuartir Jatim siap untuk melakukan karya bakti Lebaran tahun 2026. Terima kasih, Kakak. Terima kasih ya, perlu kami laporkan juga dari Kuarcap Merangin, Kuarda Jambi. Kami dikarenakan keberadaan Kuarcap Merangin di area lintas, pertemuan lintas Sumatera, kami ada 3 posko pemantauan arus mudik yang akan kami lakukan nantinya. Tepatnya nanti ada menuju ke Kuarcap Birinti, juga Kuarcap perbatasan antara Kuarcap Sarolangun sama Kuarcap Bungo, Kak. Itu yang kami lakukan dan kurang lebih mengumpulkan 70 peserta pramuka perga dan khususnya Kakak Bayangkara. Dan pagi tadi kami telah melaksanakan apel kesiapsiagaan menyambut operasi ketupat yang dilakukan di Polres Merangin, Kak. Demikian laporan dari Kuarcap Merangin siap menyukseskan Idul Fitri 1447 Hijriah, Kak. Siap, Kak. Demikian, salam pramuka. Salam, terima kasih kakak dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Merangin, Jambi. Kakak, terima kasih atas laporannya dan kita telah sama-sama mendengar secara kolektif laporan dari Kuartir Daerah, Kuartir Cabang yang disampaikan. Selanjutnya kami mohon berkenan tanggapan dan penguatan dari pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka kepada kakak Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Disilakan. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengar laporan tentang kesiapan dari jajaran Kuarda maupun Kuarcap yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, permohonan maaf dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga pada pagi hari ini tadi saya menyampaikan sambutan dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dalam rangka karya bakti Lebaran yang sepanjang tahun kegiatan ini sudah dilaksanakan. Meskipun ini kegiatan sudah rutinitas, saya minta jangan terjebak dengan conversion, kegiatan yang dianggap rutin dan biasa-biasa saja. Ada 2 kata kunci. Pertama yaitu pengamanan yang ada di tempat-tempat objek, contohnya itu terminal, bandara, stasiun kereta api, pelabuhan, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu ada pengamanan rute. Banyak anak-anak gerakan pramuka yang bertugas bersama dengan instansi terkait lainnya itu menjaga pengamanan rute-rute di pinggir jalan. Nah, tentunya tugas ini bukan ringan ya kepada kakak-kakak sekalian.
yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu adalah faktor keamanan. Keamanan itu ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Keamanan personel, yaitu menyangkut kepada diri kita sendiri yang akan melaksanakan tugas. Jangan sampai kita lengah karena kelalaian kita, ngantuk, dan sebagainya. Kita mau menyeberang atau berkegiatan, kita mengalami musibah kecelakaan. Nah, maksudnya ini mau menolong, nambah kita ditolong orang. Nah, ini sekali lagi menjadi perhatian kita. Ini pengamanan personel. Terus yang kedua yaitu pengamanan kegiatan itu sendiri. Nah, dalam setiap bertugas, apapun sekecil apapun, nah, ini kita harus selalu memperhatikan faktor keamanan. Terus yang ketiga yaitu keamanan material. Nah, material barang-barang yang dipertanggungjawabkan kepada kita, mungkin kita diberi alat komunikasi atau kita diberi alat peralatan yang lain dalam rangka tugas pengamanan karya bakti lebaran ini, ya kita mesti harus dipertanggungjawabkan dengan baik, ya baik material, personel maupun kegiatan. Itu kaitan dengan masalah keamanan. Terus yang berikutnya, saya ingin menyampaikan bahwa tugas ini adalah tugas mulia. Artinya, kita menolong kepada masyarakat yang akan melakukan mudik, ini adalah hal yang sangat baik untuk memberikan pelatihan, terutama kepada anak-anak gerakan pramuka pada level ring Pandega dan Penegak. Nah, kenapa ini yang ditugaskan baru tingkat Penegak dan Pandega? Karena dianggap ini sudah cukup dewasa dan bisa melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Nah, kalau penggalang nih levelnya kan 11 sampai 15. Sama kayak jambore SMP. Ini terlalu menanggung resiko. Nah, jadi untuk saat ini masih yang bekerja atau yang melakukan kegiatan karya bakti lebaran, ini adalah anak-anak Pandega dan Penegak. Nah, ini tugas mulia. Nah, dalam melaksanakan tugas supaya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, responsibility. Ya. Nah, kenapa dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab? Nah, kalau tugas ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, ini hasilnya insya Allah bisa lebih optimal. Nah, terus yang kedua harus ikhlas atau lillahi ta'ala. Ya, ikhlas. Kita bekerja ini menolong mungkin orang lagi mau naik kapal. Contohnya ada orang-orang tua, ini naik tangga berat, ya dibantu. Tasnya dibawakan. Nah, supaya kita menolong ini dengan ringan tangan. Ya. Terus mungkin ada juga orang yang mau membeli tiket mengalami kesulitan. Nah, mau input nggak bisa. Nah, ini kalau anak-anak pramuka kan jago-jago di digital. Nah, ini bisa ditolong lebih cepat. Nah, jadi banyak tugas-tugas nanti yang akan dikerjakan oleh anak-anak gerakan pramuka pada saat mudik. Ya, jadi mudik ini merupakan kegiatan tradisi yang sudah dari tahun ke tahun kita laksanakan. Ya, maka jangan dianggap ini tugas biasa-biasa, tapi ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, terakhir sekali, dari Ketua Partai Nasional Gerakan Pramuka, tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran, baik Warda, Kuacap, maupun petugas-tugas lain, baik itu dari Satuan Karya, terutama dari Satuan Karya Bayangkari, Bayangkara. Kalau Bayangkari itu istrinya Pak Wahyu. Maksudnya itu Kak Wahyu. Seragamnya pakai oren-oren, supaya jangan ngantuk. Nah, itu dia. Jadi kita mengucapkan banyak terima kasih dari Ketua Partai Nasional Gerakan Pramuka. Nah, ini harapan kita bersama dengan kita sudah melakukan ini ada arti penting, yaitu kita bisa berbuat untuk
kemaslahatan. Nah, sekali lagi Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran, baik yang ada di Kuarnas sendiri. Ini semua lengkap dihadiri oleh unsur pimpinan, mulai dari ujung ini Waka Aset Usaha, sebelah kirinya lagi ini ada Waka Kerjasama Dalam Negeri Luar Negeri, sebelahnya lagi Waka Bela Negara Mental dan Spiritual, ini Waka Kakoma. Nah, ini yang punya gawe Kak Lutfi Abdimas. Sebelah kanan saya ini Kak Ramansyah Waka Binawasa, sebelahnya lagi Waka Bina Muda. Dan terima kasih kepada dari Kuarda DKI Kak Rationo, ada dua Ketua Dewan Kerja Nasional dan Wakil Kak Rehan sama Kak Tamara, Kak Hudi Kepala Biro, semua di sini ikut hadir. Nah, artinya apa? Semua unsur pimpinan yang ada di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka juga concern dan fokus membersamai kakak-kakak semua yang bertugas di lapangan. Semoga dapat melaksanakan tugas ini sukses dan berhasil. Demikian, selamat dan bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih kepada Kakak Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Kakak-kakak yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pencanangan karya bakti Pramuka pada perayaan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Akan kita lanjutkan dengan foto bersama. Saya Oliva Naya selaku membawa acara pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Pergi membeli roti dan selai, singgah pula membeli semangka. Karya bakti Lebaran kita mulai, wujud nyata pengabdian Gerakan Pramuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.